pemirsa IDX Channel, apa kabar investasi Anda di awal pekan ini? Kembali berjumpa dalam IDX Market Now sesi kedua bersama saya, Prasetyo Ibo. Ya, sebelum membahas rekomendasi dan harga saham serta komoditas, seperti biasa setiap hari Senin kami menghadirkan dialog bersama di Indonesia Capital Market Institute atau TICMI yang kali ini akan membahas seputar value investing. Ya, pemirsa, saat ini pemahaman masyarakat mengenai investasi semakin bertambah dengan seiring banyaknya informasi yang tersedia, baik melalui media televisi, media massa, hingga online. Investor pun mulai mencari metode investasi yang mudah dipahami, teruji, dan bisa memberikan keuntungan maksimal. Salah satunya adalah value investing. Value investing merupakan salah satu metode dalam berinvestasi saham di pasar modal yang digunakan oleh Warren Buffett dan teknik analisa yang menggunakan laporan keuangan sebagai acuan dalam memilih saham. Sudah sejak lama value investing menjadi salah satu teknik investasi yang paling populer di dunia. Bagaimana tidak, salah satu orang terkaya di dunia, Warren Buffett, berhasil meraih kekayaan dari metode ini. Teknik ini telah teruji di pasar modal selama puluhan tahun. Apa itu value investing? Value investing adalah investasi yang berorientasi pada nilai atau investasi yang lebih fokus pada kriteria kuantitatif. Misalnya, analisis nilai aset perusahaan, arus kas, dan proyeksi sekarang untuk laba di masa yang akan mendatang. Investor akan mencari saham yang diperdagangkan di bawah nilai wajar dengan harapan nilai dari perusahaan tersebut akan makin meningkat melewati batas wajar seiring dengan berjalannya waktu. Value investing seringkali dipandang sebagai contrarian, di mana saham-saham yang dimiliki value investor biasanya bukan saham yang banyak dibicarakan, baik di kalangan investor sendiri, analis, maupun media. Meskipun value investing bukanlah strategi yang populer, namun investor terbaik di dunia umumnya merupakan value investor, dan yang paling terkenal yaitu Warren Buffett, kemudian di dalam negeri, Lo Keng Hong. Warren Buffett atau Lo Keng Hong tidak pernah menargetkan pertumbuhan sampai ratusan persen dalam satu tahun, melainkan hanya target konservatif saja sekitar 20 hingga 30% per tahun. Lantas, bagaimana value investing dapat membantu investor dalam menentukan nilai harga wajar perusahaan? Simak pembahasannya dalam Teach Me Corner. Ya, pemirsa, untuk membahas lebih dalam sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel Bapak Rifan Kurniawan. Beliau adalah Value Investor Indonesia, dan juga Ibu Meti Yusantiati. Beliau adalah Direktur Utama dari TICMI. Selamat sore Ibu Meti dan juga Pak Rifan. Selamat sore, Mas. Terima kasih. Ini informasi yang menarik saja baru kita dengar begitu ya, value investing begitu. Mungkin Pak Rifan bisa menjelaskan dulu di awal ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan value investing sendiri. Oke, jadi value investing sebenarnya adalah sebuah metode berinvestasi di pasar saham yang berorientasi pada nilai. Oke. Nah, jadi value investing sendiri sebenarnya kita memilih saham-saham yang memiliki fundamental yang baik. Jadi orientasinya memang pada fundamental sebuah perusahaan, namun kita membelinya pada saat harga saham tersebut sedang berada jauh di bawah nilai intrinsiknya atau di bawah harga wajarnya. Seperti itu, Mas Pras. Oke, lantas TICMI sendiri menilai bagaimana begitu dengan adanya kolaborasi ini, pandangan, kemudian bagaimana melihat masyarakat investor saat ini, pemahamannya mengenai investasi, terutama juga untuk value investing ini seperti apa kira-kira? Ya, TICMI sebagai pusat edukasi pasar modal tidak hanya untuk profesional pasar modal saja, tapi juga kami sudah mulai approach untuk investor. Jadi investor di Indonesia sekarang masih sedikit, yang sedikit itu pun juga knowledge-nya tentang investasi juga masih minim, sehingga kami ingin membantu pasar modal untuk meningkatkan capability para investor ini dengan mengenalkan value investing ini sih. Seperti apa ya cara diberikan oleh TICMI begitu? Ya, kita bekerja sama dengan tim Pak Rifan untuk bikin workshop mulai dari kelas yang basic, advance, kemudian ultimate yang paling tinggi. Jadi mereka mulai belajar dari nol untuk menjadi seorang investor, tapi investor yang memang punya knowledge yang baik untuk menilai suatu saham, sehingga mereka tidak hanya tebak-tebak aja untuk jual belinya. Jadi dengan edukasi tersebut kami harapkan kualitas investor kita semakin membaik. Oke, dari sisi pemahaman tadi Ibu Meti menjabarkan memang masih belum terlalu baik begitu ya dari masyarakat begitu, bahkan mungkin yang sudah berkecimpung lama juga di industri pasar modal. Sebenarnya apa yang sulit untuk dipelajari dari value investing sendiri, Pak Rifan? Oke, jadi sebenarnya sebenarnya untuk mempelajari value investing itu
tidak sulit, Mas Pras. Ya, tapi sebenarnya yang paling sulit itu adalah melatih kesabaran. Nah, karena memang bagi seorang value investor, waktu itu adalah teman terbaik bagi seorang value investor. Jadi Warren Buffett pernah bilang bahwa pasar saham adalah untuk memindahkan kekayaan dari mereka yang tidak sabar menjadi ke mereka yang sabar. Jadi sebenarnya salah satu kunci yang harus dipelajari oleh seorang value investor itu adalah kesabaran itu sendiri, Mas Pras. Bagaimana dengan masyarakat investor Indonesia saat ini? Apakah sudah masuk bagian dari orang-orang yang sabar tadi? Oke, jadi kalau saya melihat secara keseluruhan ya, Mas Pras ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat di pasar saham, mungkin bisa dibilang 7 dari 10 orang lebih mengenal dengan istilah trading. Ya, karena memang trading di mana kita tahu berorientasi kepada analisa teknikal atau kepada charting, ya kan. Mungkin dalam jangka pendek akan terlihat lebih menjanjikan atau lebih cepat. Ya, namun dalam jangka panjang kita percaya bahwa harga saham akan senantiasa bergerak sesuai dengan fundamental perusahaannya, Mas Pras. Nah, jadi memang di dalam value investing ini kita bukan hanya mencari perusahaan yang bisa memberikan let's say capital gain 10 atau 20%, bukan. Ya, tapi kita mencari saham-saham yang bisa memberikan keuntungan 50, 100, 200% atau mungkin lebih. Tapi tentu saja untuk bisa kita mencapai keuntungan yang sebesar itu tidak mungkin bisa kita dapatkan dalam waktu jangka pendek. Apalagi kalau jangka pendek mungkin akan ada sentimen positif, sentimen negatif dan lain sebagainya yang mengakibatkan harga saham berfluktuasi. Tapi dalam jangka panjang tadi yang saya sebutkan, kita percaya bahwa harga saham akan senantiasa bertumbuh sesuai dengan nilai intrinsiknya. Nah, lantas metode apa yang diberikan oleh para investor begitu apabila nanti mengikuti kelas ataupun workshop yang diselenggarakan oleh TIFMI ya terkait dengan value investing sendiri, Ibu Betty? Ya, untuk teknik pembelajarannya Mas Rifan mungkin bisa sampaikan. Oke, kira-kira apa saja begitu yang bisa diberikan kepada nanti pesertanya? Oke, jadi kita akan membentuk yang pertama adalah fondasi dari seorang investor dulu, Mas Bas. As simple as misalkan dari awal ya, kita akan mengenalkan kepada masyarakat, kepada peserta nantinya adalah bagaimana cara membaca laporan keuangan. Ya, bahkan mungkin banyak investor yang belum mengenal, apa itu laporan keuangan, seperti apa bentuknya. Mungkin melihat laporan keuangan aja mungkin udah males karena tebal, ya kan. Nah, di situ nanti kita akan sharing mengenai bagaimana sih seorang investor membaca laporan keuangan. Kemudian nanti kita juga akan bahas misalkan tentang money management. Ya, kemudian kita akan bahas mengenai bagaimana menilai fundamental sebuah perusahaan, apa saja yang harus diperhatikan. Ya, termasuk nanti untuk yang level yang lebih tingginya, Mas Bas, itu kita akan sharing juga kepada para peserta adalah bagaimana kita bisa melihat apakah di dalam sebuah laporan keuangan itu ada unsur manipulasi laporan keuangan atau tidak. Nah, jadi sampai sedetail itu, Mas. Wow, banyak sekali berarti ilmu yang bisa diambil ya oleh para peserta begitu. Kapan akan diselenggarakan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat. Berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu. Sebagai lembaga clearing dan penyaminan di pasar modal Indonesia, KPEI menerapkan mekanisme clearing secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien. Dan untuk memberikan rasa aman, KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota clearing. KPEI aman, efisien, dan terjamin. Secara net profit memang target kita sudah di atas. Untuk hot nickel baik penjualan ekspor maupun dalam negeri, kita bisa menjual 4 juta ton, terdapat kenaikan yang sekitar 100%. Di tahun 2019 kami menargetkan untuk bisa menjual atau memproduksi ferronikel sebesar sekitar 30.000 ton. Akibat adanya trade war antara Amerika dengan China, di mana demand daripada emas naik, maka kita lebih fokus kepada penjualan dalam negeri. Di tengah
ketidakpastian global yang betul-betul sulit diprediksi, alhamdulillah ekonomi Indonesia itu kinerjanya cukup baik. Perbankan menggeliat, pembiayaan dari pasar modal juga cukup kuat. Hampir 180 triliun penerbitan dari saham, obligasi korporasi, MTN maupun yang lain-lain. Ya, masih di IDX Market Now sesi kedua, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan, Value Investor Indonesia, dan juga Ibu Meti Yusantiati, Direktur Utama Teachme. Ya, bicara mengenai event ataupun penyelenggaraan sendiri, nampaknya memang masih banyak yang harus dan perlu dipelajari nampaknya oleh para investor, masyarakat umum untuk mengenal dunia investasi pasar modal sendiri. Tadi sudah disebutkan begitu akan bekerja sama dengan Pak Rifan. Mungkin Ibu Meti bisa menjelaskan bagaimana dengan mekanisme penyelenggaraannya sendiri untuk event tersebut. Iya, terdekat itu nanti 9 Maret kami akan mengadakan semacam seminar Market Outlook untuk tahun 2019. Itu nanti seperti apa sih ke depannya gitu ya. Kemudian untuk tahu lebih detail lagi itu ada kelas workshop. Jadi lebih intensif, kita duduk di kelas itu sekitar pertengahan April. Kemudian itu kelas basic, kemudian kita langsung ada paket 3 kelas, basic, kemudian advance di bulan Mei, kemudian kelas terakhir ultimate itu di bulan Juni. Jadi kami harapkan teman-teman ini langsung ambil 3 paket sehingga mereka bisa langsung belajar dari basic sampai ke ultimate, sehingga mumpuni lah untuk jadi seorang investor. Nah, itu dia mekanisme pendaftarannya, apakah dimulai pada saat seminar Outlook yang akan diselenggarakan di bulan Maret ini atau gimana nanti? Jadi kami terpisah antara seminar di seminar Outlook, kemudian nanti yang kelas 3 jenjang ini pendaftarannya tersendiri. Jadi ada 2 kali pendaftaran. Oh, ada 2 kali pendaftaran begitu bagi para peserta. Berapa sih maksimal untuk peserta? Kemudian siapa yang disasar untuk pesertanya sendiri, Bu Meti? Ya, untuk seminar Capital Outlook nanti hanya 100.000 sih. Itu setengah hari di tanggal 9 Maret. Kemudian untuk kelas yang berjenjang 3 jenjang tadi itu 4 juta. Kami berharap sih para investor yang ingin belajar lebih dalam lagi tentang fundamental, tentang value investing, itu mendaftar. Sehingga mereka akan lebih kaya lagi dalam menganalisa suatu saham. Itu dia, berarti kita bisa mulai untuk kelasnya secara keseluruhan untuk value investing dimulai bulan April ya, 13 April, betul. Kemudian dilanjutkan 11 Mei dan 22 Juni. Itu berurutan mereka mengikuti kelas-kelas tadi ya? Iya, kami sarankan untuk mereka berurutan, cuman kalau misalnya mereka ngelihat, oh yang ini saya udah tahu nih, saya mau langsung ke advance, itu memungkinkan. Bisa berarti untuk loncat begitu ya? Iya, tapi itu nanti mereka harus tahu ngukur diri sendiri sih. Nah, kalau ditanya sarankan ya mulai dari basic. Itu dia. Bicara mengenai tadi ya beberapa materi yang disebutkan oleh Pak Rifan, ada fundamental perusahaan, ini cara membaca laporan keuangan begitu detail sekali, bahkan kita bisa tahu ini laporan keuangan yang dipercantik atau tidak begitu. Betul. Bagaimana sih sebenarnya kalau ini secara umum begitu bisa dijabarkan saat ini membaca atau melihat dari sisi laporan keuangan apa saja yang bisa dijadikan patokan rambu-rambunya bagi para peserta nanti? Oke, jadi ketika kita membaca laporan keuangan misalkan Mas Pras ya, kebanyakan investor itu mungkin hanya terpaku kepada yang namanya laba bersih. Padahal kalau investor yang sudah cukup berpengalaman, itu paham betul bahwa sebenarnya untuk mencetak laba bersih itu bisa banyak cara, Mas Pras. Jadi contoh misalkan sebuah perusahaan bisa saja mencatatkan penjualan fiktif misalkan, atau mungkin penjualannya tidak fiktif, tapi kemudian penjualan itu katakanlah di camouflage sebagai penjualan kredit. Ya kan, kemudian akhirnya masuk ke piutang dan lain sebagainya, yang akhirnya nanti ada unsur dipercantik ya, sehingga seolah-olah laba bersihnya meningkat signifikan. Atau misalkan bisa jadi ada sebuah perusahaan yang dia ingin menonjolkan laba bersihnya adalah dengan cara melakukan penjualan aset atau melakukan pembelian entitas asosiasi di bawah nilai bukunya. Jadi sebenarnya ada banyak cara sekali yang bisa membuat laporan keuangan terutama di bagian laba bersihnya itu seolah-olah terlihat meningkat signifikan. Dan even di tahun 2018 kemarin kita juga menemukan ada cukup banyak perusahaan yang melakukan seperti itu. Nah, ini yang cukup mengejutkan. Jadi kalau misalkan seorang investor terjebak
ke dalam perusahaan tersebut, di mana sebenarnya laba bersihnya itu bukan dari kinerja operasionalnya, itu bisa kita katakan disebut dengan yang namanya value trap. Oh, value trap. Ya. Dan berarti itu juga bisa digunakan untuk menentukan tadi nilai wajar dari suatu perusahaan sendiri. Betul. Ya, nanti di kelas nanti juga kita akan sharing kepada para peserta ya bagaimana sih sebenarnya kita bisa menghitung harga wajar atau nilai intrinsik dari sebuah perusahaan. Sehingga bagi investor nantinya diharapkan ketika mereka ingin memutuskan untuk masuk ke sebuah perusahaan ya untuk berinvestasi ke sebuah perusahaan, mereka bisa melihat fundamental perusahaan ini baik. Kemudian untuk laporan keuangannya tadi tidak ada unsur dipercantik. Ya, kemudian saat ini harganya jauh di bawah nilai intrinsiknya. Nah, sehingga ketika investor tersebut masuk ke saham itu, investasinya akan aman dan akan memberikan keuntungan yang optimal. Seperti itu, Mas Bas. Nah, bagaimana dengan metode yang ada selama ini? Dalam artian kita tahu beberapa indeks yang sudah menggunakan saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang terbesar juga misalnya, itu kan bisa dijadikan acuan, atau ini lebih sangat spesifik lagi nanti hasilnya begitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita bicara value investing itu tidak 100% sama dengan misalkan indeks-indeks seperti yang kita tahu misalkan LQ45 atau IDX 30. Karena di let's say misalkan di LQ45 ya itu ada unsur di mana di dalamnya adalah volume, kemudian free float dan lain sebagainya. Ya sementara dari value investing ini benar-benar melihat fundamental sebuah perusahaan sampai ke akar-akarnya, Mas Bas. Jadi bahkan sebenarnya di dalam saham-saham value investing sendiri adalah biasanya adalah saham-saham yang jarang diperbincangkan oleh publik. Dan mungkin jarang dibahas oleh para analis sekuritas. Nah, jadi memang ini saham-saham yang kita sebutnya adalah mutiara terpendam. Ya, di mana mungkin ketika belum banyak orang tahu, seorang value investor justru akan menginvestasikan uangnya di saham tersebut. Dan ketika saham tersebut kemudian menjadi populer dan harganya meningkat signifikan, seorang value investor justru akan melepas saham tersebut. Jadi ada istilah yang bilang bahwa value investing adalah when people sell, we buy. When people buy, we sell. Oke, berarti timing yang dicari nampaknya ya oleh nanti para peserta yang akan diberikan juga. Lantas dengan metode seperti ini berapa lama waktu yang diperlukan Ibu Meti untuk menyelesaikan satu materi tadi seperti Pak Rifan katakan? Per kelas tadi basic itu 1 hari 8 jam. 8 jam. Kemudian yang advance juga 8 jam, yang ultimate 8 jam, total sih 8 kali 3 24 jam. Wow, selama itu bisa dengan menyerap materi sebanyak itu, karena kan itu ada pelatihan tentunya perlu setelah mereka mendapat proses ini di workshop begitu, pendampingan juga diberikan tidak sih? Ya, jadi memang tidak hanya pemberian materi di dalam kelas saja, Mas, tapi nanti kita juga akan berikan bimbingan atau konsultasi di luar kelas juga. Jadi selama periode itu berlangsung, makanya kita bikin berjenjang 1 bulan sekali supaya memang para peserta ini bisa menyerap dengan maksimal, Mas Bas. Karena memang untuk menguasai value investing ini sendiri sebenarnya tidak sulit, tapi memang membutuhkan waktu. Seperti itu, karena ketika misalkan akan tampak sulit di awal karena harus berkenalan dengan beberapa rasio dan segala macamnya, tapi misalkan begitu sudah dipraktekkan atau sudah diimplementasikan, sebenarnya itu tidak terlalu sulit, Mas Bas. Baik, itu Teach Me, kira-kira apa mungkin dari sisi event besarnya, nama ataupun tema yang akan diberikan nanti untuk menarik minat para peserta? Namanya dibikin keren ya, biar memprovokasi orang. Stock Academy. Oke, Stock Academy. Kenapa Stock Academy? Belajar tentang stok. Oh, itu memang tadi berjenjang. Dari yang basic kemudian advance sampai dengan ultimate dengan biaya 4 juta. Adakah sertifikat yang diberikan juga nanti sebagai tanda kelulusan atau? Ini tidak ada ujiannya, tapi diberikan sertifikat telah mengikuti. Gitu. Harapannya nanti mungkin bagi peserta seperti apa sih? Apakah mereka akan benar-benar menjadi seorang value investor misalnya? Ya, inginnya sih dengan ikut belajar ini, kemudian mereka bisa mempraktekannya di investasi mereka sehari-hari, kemudian ngobrol sama teman-teman sesama investor gitu, sehingga investor kita tuh teredukasi dengan baik, tidak hanya sekedar pagi jual sore beli gitu, tapi lebih melihat value-nya juga gitu. Teach Me sendiri lebih melihat mana investor sekarang nih lebih cenderung menjadi seorang traders kah atau seorang investor? Saat ini memang tadi yang dibilang 5 dari 7 memang masih trader, tapi ya itu tergantung
karakteristik kepribadian masing-masing ya. Kalau emang dia risk taker, is okay gitu. Yang kami khawatirkan kan mereka dia bukan risk taker tapi seperti itu, terus akhirnya trauma, terus nyalahin pasar modal Indonesia gitu kan. Jadi kesannya buruk di masyarakat. Jadi kita mau membangun trust dari masyarakat bahwa kalau mau investasi ya dengan dibekali knowledge yang baik. Oke, maksimal berapa peserta untuk mengikuti satu sesi tadi? Sekelasnya 15 sampai 25 orang. Oke, maksimal itu. Ya. Oke, 15 sampai Biar dengan 20 intensif. orang ya. Oke, selain tadi dari sisi membaca laporan keuangan, ini berarti fundamental perusahaan begitu. Tadi ada money management ya. Nah, itu apa yang diberikan? Oke, jadi money management ini kita berbicara mengenai bagaimana sih seorang investor itu mengalokasikan dana yang dia miliki. Ya, contoh misalkan katakanlah seorang investor punya dana 1 miliar. Bagaimana saya menginvestasikan dana 1 miliar ini di saham-saham value tadi. Nah, jadi misalkan berapa sih jumlah saham yang harus saya pegang, berapa minimalnya, berapa maksimalnya. Kemudian mana saham yang harus saya alokasikan lebih besar dibandingkan dengan saham lainnya, dan mana saham yang bisa saya jadikan sebagai pegangan katakanlah beberapa tahun, atau mana saham yang sebenarnya bisa saya hold sepanjang masa. Jadi kita hold selamanya. Nah, itu jadi nanti kita akan sharing juga kepada para peserta bahwa dengan menggunakan teknik value investing ini, para peserta atau para investor nantinya juga bisa mendapatkan yang namanya passive income, Mas Pras. Nah, jadi ketika tidak perlu untuk buka laptop setiap hari, tidak perlu untuk memperhatikan online trading setiap hari. Perlu deg-degan tiap hari. Jadi mereka duduk manis saja ya. Iya, duduk manis saja. Bahkan Pak Lo Keng Hong sering bilang adalah kayak sambil tidur seperti itu. Ya kan. Nah, ini yang akan kita coba sharing kepada teman-teman peserta nantinya. Oke, tadi diselenggarakan dalam beberapa sesi, April, kemudian Mei, Juni. Lokasinya di mana dan cara mendaftarnya kita akan ulas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di IDX Channel. Awalnya nggak langsung yakin, tapi setelah ikut 2 kali acara edukasi Bursa Efek, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain, sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100.000 untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali. Yuk kita nabung saham sekarang. Indeks harga saham gabungan kemarin akhirnya berhasil ditutup menguat. Market kita sebenarnya nggak ada masalah, trennya masih bullish, cuman terkoreksi dan ini sudah mendekati bottom. Mendak menyatakan berusaha melobi India agar bea masuk CPO asal RI setara dengan Malaysia. Nah, Indonesia ini kan sebenarnya sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Melalui Bursa Efek Indonesia adalah lompatan besar menuju transformasi pertumbuhan perusahaan. Bergabunglah dengan ratusan perusahaan yang telah berkembang pesat dengan Go Public. Go Public, lebih baik. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di IDX Market Now sesi kedua. Kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan, Value Investor Indonesia, dan juga Ibu Meti Yusantiati, Direktur Utama Titsme. Ya, berbicara mengenai penyelenggaraan dari Stockedemy, ya, ini ada beberapa sesi juga. Itu tadi belum dijawab adalah lokasinya di mana, kemudian cara mendaftarnya bagaimana. Mungkin Ibu Meti bisa menjelaskan. Iya, nanti ada 2 sesi. Pertama yang seminar Capital Market Outlook 9 Maret itu ada di Titsme, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Itu berupa seminar, jadi 3 jam, setengah hari lah ya gitu, mengenai Capital Market Outlook tahun 2019 seperti apa. Kemudian tadi lebih detail lagi untuk masuk ke dalam kelas yang 15 sampai 25 orang yang akan dipandu oleh tim Pak Rifan. Itu di bulan April yang per bulan sekali itu.
itu juga semua pendaftaran melalui teachme.co.id/refund. Jadi bisa dapat informasi lengkap di sana mengenai pendaftarannya, kapan, dan lain-lain. Berarti ada 2 event ya dari Stokademi sendiri ya untuk berbicara mengenai pasar modal, bagaimana outlook-nya di tahun ini. Kemudian yang berikutnya baru mempelajari mengenai value investingnya sendiri. Biar nggak langsung kaget. Biar nggak langsung materinya berat soalnya. Karena juga ini berbeda dari sisi biaya ataupun dana investasi yang dikeluarkan. Yang pertama itu Rp100.000, kemudian yang berjenjang tadi dari basic, kemudian sampai advance dan ultimate 4 juta rupiah. Itu dia. Lantas kalau bicara mengenai keahlian dari pematerinya, mungkin Pak Rifan bisa menjelaskan seberapa jauh dan siapa saja yang memberikan materi nantinya. Oke, jadi nanti saya sendiri yang akan langsung sharing kepada para peserta, Mas Pras, untuk yang dari yang kelas basic, kemudian advance dan yang ultimate value investing, gitu. Lantas lagi bicara mengenai ini, sejauh tanggapan dari Anda begitu melihat masyarakat lebih menyenangi yang mana sih masyarakat investor saat ini begitu untuk menyikapi kondisi apabila mereka seorang investor? Oke, jadi kalau dari berbagai workshop yang pernah saya selenggarakan sebelumnya, Mas Pras ya. Jadi memang kalau misalkan mereka baru masuk ke pasar modal, mungkin mereka akan lebih senang dengan yang namanya trading. Ya, mungkin nggak bisa dipungkiri bahwa trading ini lebih populer lah di kalangan masyarakat. Ya. Tapi buat mereka yang sudah lebih berpengalaman di pasar saham dan juga mereka yang mungkin secara usia mungkin sudah mulai berkeluarga, sudah mulai memegang tanggung jawab lebih, ya, mereka pastinya secara psikologis akan lebih berhati-hati dalam menginvestasikan uangnya. Nah, jadi ketika mereka punya uang, katakanlah untuk dana pensiun nantinya, ya, mereka mungkin akan lebih takut kalau harus trading, karena kita tidak bisa pungkiri di balik pergerakan harga saham, trading tadi mungkin bisa lebih memberikan return yang lebih cepat, ya. Tapi di balik itu juga tersimpan risiko yang bisa saya katakan jauh lebih besar. Ya, dibandingkan dengan investasi jangka menengah atau jangka panjang, Mas Pras. Karena seperti yang tadi sempat saya katakan bahwa dalam pasar saham dalam jangka pendek kita tidak pernah tahu kemana harga saham ini akan naik atau turun karena banyak sentimen. Tapi dalam jangka panjang kita percaya bahwa harga saham akan senantiasa mengikuti fundamentalnya. Baik, mungkin langsung bisa ke teachme.co.id /refund tadi untuk melakukan proses pendaftaran senilai Rp4 juta untuk value investing. Kemudian yang bicara mengenai outlook market dari pasar modal sendiri tahun 2019 sebesar Rp100.000. Bicara mengenai masing-masing sesi yang 8 jam ini, Pak Arifan, sejauh mana materi yang diberikan di sesi yang pertama atau basic ini? Apakah ada benar-benar berjenjang begitu dari sesi pengetahuan yang diberikan ke peserta masing-masing tadi? Oke, ya. Jadi kita coba bikin Stokademi ini dengan cara berjenjang, Mas Pras, supaya peserta yang pertama mereka nggak kaget, dan yang kedua supaya mereka bisa menyerap dengan lebih optimal. Jadi di kelas basic nanti kurang lebih materinya adalah tadi kita akan memperkenalkan mengenai yang namanya laporan keuangan, kemudian rasio-rasio dasar yang perlu diperhatikan oleh seorang investor, termasuk di dalamnya adalah money management. Ya, kemudian nanti untuk yang di kelas advance kita akan belajar lebih dalam lagi, seperti misalkan bagaimana sih kita menghitung harga wajar sebuah perusahaan, berapa nilai intrinsiknya. Kemudian nanti kita juga akan belajar bagaimana mengidentify atau mengetahui bahwa laporan keuangan ini sedang dipercantik atau tidak. Bagian mana yang perlu kita waspadai dari sebuah laporan keuangan, ya. Kemudian nanti di kelas ultimate juga kita belajar lebih komprehensif lagi. Kita akan belajar juga bagaimana ekonomi makro. Kemudian kita juga akan belajar mengenai yang namanya sector rotation model. Jadi misalkan nih di saat sebuah perekonomian sedang mengalami yang namanya early recession, sebenarnya saham sektor apa yang bisa kita investasikan. Demikian pula ketika misalkan sebuah perekonomian sedang berada di dalam full recession atau berada di dalam early recovery atau full recovery. Nah, tahap-tahap seperti itu yang perlu dipelajari oleh seorang investor. Sehingga kita berharap bahwa seorang investor ini tidak hanya berharap ketika dia membeli saham
berharap minggu depan harga sahamnya naik. Tidak seperti itu, ya. Tapi kita berharap bahwa investor ini bisa mengakumulasi kekayaannya dalam jangka waktu yang panjang, ya, sehingga nanti dia benar-benar bisa memperoleh keuntungan yang optimal dari pasar saham. Seperti tadi sempat disampaikan bahwa Warren Buffett atau Pak Lok Keng Ho tidak pernah menargetkan, oh saya harus profit sekian persen dalam waktu 1 bulan. Tapi biarkan saham itu naik sesuai dengan fundamentalnya. Itu dia materi-materi yang diberikan dari sisi basic, advance, dan juga ultimate. Lantas Titsmi sendiri bagaimana dengan proses pendaftaran, kemudian jadi proses pelatihan ataupun workshopnya sendiri? Karena kan beberapa waktu lalu sempat kita bahas juga proses pengembangan online. Ini kan masih menjadi tujuan utama juga dari Titsmi. Apakah nanti juga ada acara-acara ataupun event-event seperti ini diselenggarakan melalui online, Bu? Ya, saat ini dengan tim Pak Rifan kami masih yang kelas tatap muka. Ya, kalau misalnya tidak memungkiri kalau nanti ke depannya banyak kebutuhan dan harus di luar kota yang tidak terjangkau saat ini, ya kita bisa pikirkan itu untuk online. Sehingga ilmu ini bisa nyebar seluruh Indonesia. Oke, dan sejauh ini tanggapan dari para peserta ataupun masyarakat yang kaitannya mereka sangat ingin tahu tentang pasar modal, mereka lebih senang didatangi kan, dalam artian Titsmi mungkin diminta untuk ke setiap daerah. Saat ini Mas Rifan udah ngamen udah kemana-mana sih. Kota-kota besar sih pada umumnya ya, Surabaya, Makassar, Medan gitu, masih di kota-kota besar. Baik, tanggapan dengan Anda juga, apakah ini bisa meningkatkan lagi-lagi jumlah investor pasar modal Indonesia ke depan? Iya, dengan trust, kemudian mereka tidak ada yang lagi yang trauma karena salah langkah gitu kan. Karena mereka word of mouth, jadi mereka saling ngobrol kan antar teman gitu. Kalau misalnya mereka dengan keberhasilan mereka dengan mendapatkan income dari pasar modal dengan baik, pasti akan cerita ke teman-temannya, sehingga teman-temannya akan ikut tertarik dan akan ikut berinvestasi pasar modal. Itu dia, yang penting memberikan kesan positif dan baik dulu ini untuk calon-calon investor kita ke depannya. Baik Ibu Meti dan juga Pak Rifan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sukses untuk Stock Academy ke depannya ya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan. Beliau adalah Value Investor Indonesia, juga Ibu Meti Susantiati, Direktur Utama dari Titsmi. Dan di segmen berikutnya kami akan sampaikan untuk pergerakan indeks di kawasan regional Asia dan Eropa, nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas. Kami akan segera kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rifan.